Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksyasa Muhammad Agustian dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 5 dengan NIM 41033402181129. Di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Apakah yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Ialah manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu A. Perencanaan. Perencanaan yaitu menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana, dan melakukan peramalan. Yang B yaitu pengorganisasian, yaitu memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendengarkan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, dan mengorganisasikan pekerjaan bawahan. C yaitu penyusun staf, menentukan tipe orang yang harus diperkerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Yang D yaitu kepemimpinan, yaitu mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahan. Yang terakhir yaitu E. Pengendalian, yaitu menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas atau tingkat produksi, memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan standar-standar ini, melakukan koreksi jika dibutuhkan. Yang kedua yaitu memberikan contoh bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat dimanfaatkan oleh semua manajer, yaitu dengan cara melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga yaitu memilih calon karyawan. Yang keempat yaitu mengorientasikan dan melatih karyawan baru. Yang kelima yaitu mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keenam yaitu memberikan intensif dan keuntungan. Yang ketujuh berkomunikasi atau mewawancarai, memberikan konseling, dan memberikan disiplin. Yang ketujuh yaitu melatih dan mengembangkan para manajer. Dan yang terakhir yaitu membangun komitmen karyawan. Nomor 3 yaitu bagaimana cara Anda melakukan analisis pekerjaan, yaitu dengan cara A. Menentukan pengguna hasil informasi analisis pekerjaan. Artinya menganalisis harus tahu informasi ini nantinya untuk siapa, karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jenis data yang dikumpulkan dan metode pengumpulan datanya. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi. Hal ini seperti data, bagian organisasi, bagian proses, dan uraian pekerjaan. Yang C yaitu menyeleksi
mewakili jabatan yang akan dianalisis. Artinya penganalisis harus memilih beberapa mewakil jabatan untuk dianalisis. Tujuannya yaitu untuk menghemat biaya dan mengefisiensi waktu. Yang D yaitu mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, mengadakan analisis pekerjaan secara aktual, menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, kondisi kerja, dan sebagainya. E yaitu meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut hendaknya diverifikasi oleh pekerja yang akan melakukan pekerjaan itu. F yaitu menyusun uraian dan spesifikasi pekerjaan. Yang terakhir yaitu meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Yang keempat yaitu apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya jika jawaban ya atau tidak. Menurut saya tidak, karena kalau perusahaan tidak menggunakan deskripsi pekerjaan yang rinci, perusahaan tidak akan berhasil. Deskripsi pekerjaan sangat penting karena deskripsi pekerjaan adalah pertanyaan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Jadi, sebuah perusahaan harus mempunyai rincian pekerjaan agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar untuk mencapai target suatu perusahaan. Yang kelima yaitu proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi biasanya terdiri dari beberapa langkah atau tahapan, yaitu terdiri dari 8 tahapan, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan yang lowong dan beberapa jumlah tenaga yang diperlukan. Proses rekrutmen dimulai saat adanya bid naik pekerjaan baru di perusahaan, karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, atau karena pensiun yang direncanakan. Yang kedua yaitu mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan. Untuk memperoleh uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam penerapannya nanti tidak ditemui kabur-kaburan yang mengganggu proses selanjutnya. Yang ketiga yaitu jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Dua alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada di saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan, maka perlu dipertimbangkan dengan cermat mungkin metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut. Yang keempat yaitu memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Yaitu ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan,
employee referrals, walk-ins, dan write-in. Depnakertrans, perusahaan pencari tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih dari satu metode tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Yang kelima yaitu memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan, mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka, dan meminta mereka mengisi form lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. Yang keenam yaitu menyaring atau menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi perlu dilakukan jika satu pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. 2. Ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Ada banyak teknik atau metode seleksi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Hal terpenting untuk diperhatikan adalah bahwa masing-masing teknik seleksi mengukur karakteristik tertentu, sehingga akan memberi informasi yang berbeda-beda mengenai kandidat. Pemilihan suatu teknik atau metode sebagai prediktor atau prosedur seleksi sangat tergantung pada ciri-ciri pekerjaan, validitas, dan reliabilitas metode. Persentase sangat tergantung pada ciri-ciri pekerjaan, validasi, dan reliabilitas metode. Persentase calon yang terseleksi dan biaya penggunaan teknik tertentu. Beberapa teknik seleksi, calon yang terseleksi, dan biaya penggunaan teknik tertentu. Beberapa teknik seleksi yang sering digunakan adalah formulir lamaran, data biografi, referensi, dan rekomendasi, wawancara, tes kemampuan dan kepribadian, tes fisik, psikologis, tes simulasi pekerjaan, dan assessment center. Yang ketujuh yaitu membuat penawaran kerja. Setelah proses seleksi dianggap cukup dan petugas rekrutmen sudah dapat menentukan kandidat terbaik untuk jabatan tertentu, maka selanjutnya perlu dipersiapkan penawaran kerja. Termasuk di sini adalah mempersiapkan perjanjian kerja atau KKB, memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan, dan memastikan kapan kandidat akan mulai bekerja. Hal terpenting dalam tahap ini adalah petugas rekrutmen harus menyiapkan kandidat cadangan untuk berjaga-jaga kalau kandidat pertama menolak tawaran kerja atau terjadi hal-hal yang tidak terduga. Yang terakhir yaitu mulai bekerja. Proses rekrutmen tidak berhenti begitu saja setelah kandidat menerima penawaran kerja. Pada saat sudah menjadi pegawai, maka yang bersangkutan masih perlu dibantu agar ia dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Pegawai yang bersangkutan harus dimonitor, dinilai kinerjanya secara teratur, serta diberikan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini petugas rekrutmen perlu mengkaji ulang cara-cara yang dipakai dalam merekrut dan menyeleksi pegawai. Hal ini sangat penting demi mencegah masalah-masalah yang mungkin timbul setelah pegawai diterima bekerja. Nomor 6 yaitu untuk jenis pekerjaan, apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Menurut saya, wartawan, kenapa kadang-kadang wartawan
wartawan yang bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakannya hanya berupa garis-garis besar permasalahan tersebut. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Menurut saya, agar perusahaan dapat memantau pekerjaannya supaya lebih rajin, giat, dan lebih disiplin dalam menjalankan suatu pekerjaannya. Penyesuaian bertujuan agar sesuai dengan apa yang dikerjakan di dalam bisnis tersebut. Sekian yang bisa saya jawab. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.